Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Mainsari dengan NIM F1C221049 dari Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Di video kali ini, saya ingin membahas tentang distribusi hipergeometrik, di mana video ini saya buat untuk memenuhi UTS mata kuliah Metode Statistika yang diampu oleh Bu Bunga Mardotila SSI Enstal. Baiklah, langsung saja. Distribusi hipergeometrik. Distribusi hipergeometrik merupakan bagian dari distribusi probabilitas diskrit, di mana kita ketahui distribusi probabilitas ini ada 3 jenis. Yang pertama yaitu binomial, hipergeometrik, dan Poisson. Lalu apa perbedaannya? Nanti kita akan melihat dalam pembahasan distribusi hipergeometrik. Lalu, kapan kita bisa menggunakan distribusi hipergeometrik ini? Itu ada syarat penggunaannya. Yang pertama adalah probabilitas sukses tidak sama dari satu percobaan ke percobaan lainnya karena penarikan sampelnya dilakukan tanpa pemulihan. Di sini artinya adalah bahwa probabilitas sukses tidak lagi sama dari percobaan satu ke percobaan lainnya. Ini berbeda dengan distribusi probabilitas binomial sebelumnya, bahwa probabilitas sukses untuk setiap percobaan adalah sama. Sedangkan pada distribusi hipergeometrik ini tidak sama. Karena apa? Karena ketika kita mengambil sampel pertama, kita tidak akan melakukan pengembalian atau kita tidak melakukan pemulihan. Karena kita tidak memberikan atau mengembalikan apa yang sudah kita tarik lagi pada sampling kedua, menyebabkan probabilitas sukses untuk percobaan kedua dan seterusnya. Probabilitas suksesnya tidak lagi sama. Lalu yang kedua, syarat penggunaannya adalah sebuah sampel dipilih dari populasi yang terbatas tanpa pengembalian. Dan syarat yang ketiga adalah sebuah sampel N lebih besar dari 5% dari besarnya populasi N. Cocok jika besarnya populasi adalah kecil. Maksud syarat penggunaan distribusi yang ketiga ini adalah penggunaan distribusi hipergeometrik ini lebih cocok untuk populasi yang lebih kecil. Biasanya jumlah sampelnya lebih dari 5% dari total. Nah, jadi inilah syarat kapan kita akan menggunakan distribusi probabilitas hipergeometrik. Kemudian, apa sih karakteristiknya sehingga nanti distribusi probabilitas hipergeometrik ini berbeda dengan distribusi probabilitas binomial sebelumnya. Yang pertama yaitu hanya terdapat dua kemungkinan hasil. Hanya terdapat dua kemungkinan hasil di sini maksudnya adalah yaitu antara sukses dan gagal. Ini mungkin masih sama ya dengan karakteristik distribusi probabilitas binomial sebelumnya, yaitu juga terdapat dua kemungkinan hasil, yaitu adalah sukses atau gagal. Karakteristik yang kedua adalah percobaan tidak bersifat independen. Nah, sehingga disinilah terdapat perbedaannya dengan binomial. Kenapa nilai probabilitas sukses tidak lagi sama untuk setiap percobaan? Jadi, ini kalau misalnya sukses pada percobaan pertama, katakanlah 0,2. Probabilitas sukses untuk percobaan kedua tidak lagi 0,2. Karena apa? Karena kita tidak mengembalikan penarikan sampel pertamanya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, distribusinya merupakan hasil dari suatu perhitungan jumlah sukses pada sejumlah percobaan tertentu. Jadi, karakteristik yang ketiga ini menggambarkan bahwa dia adalah merupakan kelompok dari distribusi probabilitas diskrit, yaitu apa? Adalah bahwa hasil dari percobaan merupakan suatu perhitungan, bukan hasil pengukuran. Nah, inilah tiga karakteristik yang menggambarkan sebuah distribusi probabilitas hipergeometrik. Dengan demikian, dari karakteristik ini, sesungguhnya hipergeometrik dan binomial ada kemiripannya, yaitu apa? Yaitu adalah ada dua kemungkinan hasil,
itu sukses dan gagal. Lalu letak perbedaannya adalah bahwa probabilitas sukses untuk setiap percobaan pada distribusi binomial adalah sama, sedangkan pada distribusi probabilitas hipergeometrik tidak sama. Disinilah letak perbedaan antara distribusi binomial dan distribusi hipergeometrik. Lalu, bagaimana cara menghitung nilai distribusi probabilitas hipergeometrik? Formula yang kita gunakan yaitu adalah Px atau probabilitas dari variabel acak sama dengan S kombinasi X dikali dengan N besar dikurang S kombinasi N kecil dikurang X dibagi dengan N besar kombinasi N. Kalau kita udah pernah belajar bagaimana menurunkan rumus dari kombinasi, maka persamaan ini bisa dijabarkan menjadi ini, di mana probabilitas dari variabel acak sama dengan ini S kombinasi X menjadi S faktorial dibagi dengan X faktorial dikali dengan S dikurang X difaktorialkan. Lalu N besar dikurang S kombinasi N kecil dikurang S ini menjadi N besar dikurang S difaktorialkan per dibagi dengan N kecil dikurang X difaktorialkan, lalu N besar dikurang S dikurang N ditambah X difaktorialkan, dibagi dengan N kombinasi N kecil, menjadi N faktorial per N kecil faktorial dikali dengan N besar dikurang N kecil difaktorialkan. Dimana di sini adalah N besar itu merupakan jumlah populasi. S itu merupakan jumlah sukses dari populasi. Dan X itu merupakan jumlah sukses dari sampel. Serta N kecil itu merupakan jumlah sampel. Biar lebih operasional, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Sebuah populasi berisi 15 barang, kemudian 5 diantaranya dikatakan cacat. Kemudian diambil sampel sebanyak 4 buah untuk mendeteksi kecacatan barang tersebut. Berapakah probabilitas 3 barang yang dinyatakan cacat? Anggaplah sampel diambil tanpa pengembalian. Karena di sini dibuat keterangan bahwa sampel diambil tanpa pengembalian, ini kita bisa simpulkan merupakan suatu distribusi hipergeometrik. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Pertama kita buat diketahui di sini bahwa ada 15 jumlah populasi. Kemudian dari 15 ini ada 5 yang cacat, berarti adalah jumlah sukses populasi. Lalu diambil 4 sampel, berarti ini jumlah sampelnya. Lalu yang ditanya adalah probabilitas untuk X sama dengan 3 itu berapa. Lalu kita masukkan saja ke formula atau rumus yang tadi. Masukkan ke rumus ini dengan mengganti dengan nilai yang sudah kita ketahui. Di mana S-nya itu adalah 5, N-nya itu ada 15, lalu N kecilnya itu adalah 4, lalu X-nya sama dengan 3. Kita masukkan ke dalam rumus, lalu karena kita sudah buatkan diketahuinya kan, maka kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Kalau kita hitung, nanti hasil dari
probabilitas dari 3 yang cacat. 3 yang cacat ini dari 4 yang dijadikan sampel, itu hasilnya adalah 0,0733. Begitulah cara menghitung probabilitas hipergeometrik. Sekian dari pembahasan saya. Jika ada yang kurang ataupun keliru, mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan ataupun lainnya, bisa hubungi saya di sini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.